Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalalu, yang dengan segala kenikmatan darinya lah maka sempurnalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sampai detik ini, selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, yaitu seorang masih dimudahkan atau kita masih dimudahkan untuk mendatangi tempat ini dalam rangka kita mempelajari ilmu syar'i. Jadi belajar itu nikmat, ibu-ibu, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk ngaji. Namun Allah memilih orang-orang yang diberikan kesempatan untuk ngaji tersebut. Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini ibu yang dikehendaki sama Allah, maka bersyukur, senantiasa memuji Allah, karena Allah memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Dan supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaklah kita senantiasa memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Karena sebagaimana para ulama pernah mengatakan, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab itu seorang bisa memahami ilmu. Sehingga pernah dikisahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, kunna nata'allamu adaban 20 sana. Dulu kami itu belajar adab 20 tahun. Baru setelah itu belajar ilmu. Maka perhatikan adab kita. Dan salah satu adab yang paling mulia dalam kita menuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita terkait agama yang mulia ini. Amma ba'du, para hadirat, para jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab Islami. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan adabul libas, adab yang berkaitan dengan berpakaian dan berhias. Terakhir kita sampai pada poin yang keberapa, Bu? 15 ya? Benar kan? 15 kan? 11 atau 15? Sebentar, kok ini suaranya menggema banget kayak nama saya berarti. 11 atau 15? 11. Kok 11? Oh iya, 11 ya? Baik. Berarti sekarang masuk adab yang ke-12 ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Adab yang ke-12 dari adab berpakaian, adamu tasyabbuhi bi ghairil muslimina fil libaz. Dilarang bertasyabbuh kepada non muslim dalam berpakaian. Artinya tidak boleh bertasyabbuh kepada siapa? Orang kafir.
Apalagi hal tersebut menjadi ciri khas dari orang kafir tersebut. Tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi menyerupai apa yang menjadi ciri khas mereka. Gaya berpakaian, gaya rambut. Karena banyak anak sekarang kaum muslimin itu ngikut gaya rambut yang menjadi idola mereka. Pemain bola, pemain apa lagi? Pemain film, artis Korea. Jangan-jangan di sini ibu-ibu senang Korea nih? Ada ibu-ibu yang senang Korea di sini? Kalau ada ibu-ibu yang senang Korea, berarti ibu-ibu ini telat pubernya. Ya. Daripada nonton Korea, nonton kajian, Bu. Nonton kajian. Terlalu banyak kajian-kajian para ustadz itu yang bisa kita nonton. Kita ambil ilmu. Eman kuotanya dihabiskan hanya untuk nonton yang tidak bermanfaat. Kalau nonton kajian jelas bermanfaat. Apalagi kalau ibu bisa memahami bahasa Arab itu ya. Itu banyak sekali sekarang itu para masyayikh punya channel-channel untuk pengajian. Oh luar biasa, Bu. Dan itu banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik. 6. Jadi tidak boleh kita menyerupai satu kaum dalam gaya berpakaian mereka. Kalau ditanya hukumnya apa, Ustadz? Hukumnya haram. Jadi meniru gaya berpakaian mereka itu hukumnya haram. Dan masuk juga ke dalam bab ini, kita menggunakan atribut-atribut yang itu menjadi signature atau ciri khas mereka. Kayak sebentar lagi ini kan kita masuk bulan Desember nih. Betul kan? Yang mana bulan Desember itu bagi orang Nasrani adalah hari kelahiran Isa Al-Masih katanya. Hari Natal tuh hari lahir kan? Nah biasanya kan mereka itu mereka itu menggunakan pakaian seperti Sinterklas. Jadi ada jenggotnya putih, pakai pakaian warna merah, dan itu tidak boleh bagi seorang muslim untuk menggunakannya. Ustadz, tapi di tempat kerja saya mewajibkan. Tidak boleh. Terus gimana Ustadz kalau saya tidak pakai, dipotong gajinya? Tidak masalah, daripada kita mendapatkan kemurkaan Allah. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sekarang itu kan pemerintah sudah mengeluarkan maklumat tidak boleh agama tertentu memaksa pemeluk agama lain untuk menggunakan apa yang menjadi atribut mereka. Itu sudah ada sekarang surat edarannya. Jadi ditinggalkan. Ya. Tidak boleh digunakan. Karena itu akan menjurus kepada tasyabbuh, menjurus kepada menyerupai orang kafir. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13,
Irha'ul imama bainal katifain, menjulurkan imamah di antara dua pundak. Ya, katifain. Kalau perempuan tidak pakai imamah, laki-laki pakai imamah itu. Ibu tahu imamah kan? Itu loh yang biasa dipakai sama orang-orang Arab itu. Kalau di Indonesia itu ustadz yang terkenal dengan imamahnya siapa? Yang menjadi ciri khasnya. Jadi kalau kajian pasti pakai imamah. Tahu nggak? Nggak tahu ibu-ibu ya? Setahu saya ada dua ustadz. Tahu tidak? Yang pertama itu Ustadz Abu Qatadah dari Tasikmalaya, pimpinan pesantren As-Sunnah. Yang kedua itu Ustadz Mizan Qudsiyah dari Lombok. Beliau itu salah seorang murid dari Ustadz Mubarak dulu. Dan sekarang menjadi, kalau bahasa kita itu ya, beliau itu jadi primadonanya Ustadz yang menjadi primadona di Lombok itu. Itu kalau ngomong Lombok itu Ustadz Mizan pokoknya. Tapi kita tidak ingin bicara Ustadz Mizan ya, itu ciri khas ya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, kana idza i'tamma sadlu amamatihi baina katifai. Nabi itu kalau pakai imamah, Nabi menjulurkan imamah itu di antara kedua pundaknya. Jadi dipakai. Biasanya kalau orang Arab itu ada ikol di atasnya, yang hitam di atas itu ikol namanya. Ada ikolnya. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu beli buat suami ya, suruh pakai imamah gitu ya. Tapi jangan dianu ya. Kalau yang apa namanya, yang diikat-ikat, dilingkari kepala itu bukan gayanya orang Arab, bukan orang Saudi. Tapi itu lebih ke arah orang Yaman. Itu gaya orang Yaman. Orang-orang yang ingin berperang gitu. Beli aja imamah itu. Bagus bu, tapi mahal. Ya, mahal itu. Ibu pernah beli nggak? Biasanya kalau orang umroh tuh suka beli di pasar-pasar yang di toko-toko dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Biasanya kalau ibu beli di dekat situ, itu harganya agak murah. Tapi kalau ibu langsung beli ke toko, istilahnya ke official store-nya. Waktu itu kita pernah jalan-jalan itu di daerah di Madinah, di daerah Jalan King Abdul Aziz, Jalan Sultana namanya. Itu ada imamah, harganya itu lumayan. Ada yang 5 juta ya. Imamah doang loh itu. 5 juta aja. Lumayan bu. Tapi kalau untuk hadiah pulang umroh enggak usah beli yang itulah, beli yang di Lawang Agung aja banyak tuh. Taib. Jadi menjulurkan imamah sampai ke pundak. Ya, sampai kedua pundak. Faham ibu-ibu ya? Jangan ngomong di belakang sendiri ya. Suaranya menggema ya. Iya. Mohon maaf ya. Ini suaranya menggema kayak nama saya berarti. Kayaknya harus dikurangi sedikit
bus dan travelnya nih. Biar kelihatan soft. Taib. Lanjut. Yang ke-14, di antara adab di dalam kita berpakaian taharatul libas, menjaga kesucian pakaian. Ini penting, terutama kalau pakaian itu dipakai untuk sholat. Karena Nabi SAW bersabda dalam keumuman hadis beliau mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Dari hadis ini, para ulama menjelaskan, orang yang suka menjaga kesucian berarti dia sedang menjaga kualitas keimanannya. Makanya kalau berpakaian itu, kalau ibu-ibu insya Allah luar biasa pokoknya. Nggak boleh kotor sedikit langsung cuci. Laundry biasanya. Laundry express 6 jam jadi. Bahkan ada yang lebih cepat 3 jam jadi. Biasanya ini bapak-bapak ini biasanya. Sama mas-mas. Kadang-kadang jubah putih itu jadi kuning. Karena keseringan dipakai dan tidak dicuci. Ini tidak boleh seperti ini. Apalagi kalau sudah ngaji salaf. Dakwah salafiyah itu sangat menganjurkan, sangat menekankan kepada kita itu kebersihan. Jadi dijaga kebersihannya itu. Kita punya suami, tolong kebersihan suaminya itu diingatkan. Ibu harus vokal dalam masalah ini. Karena penting. Ya. Harus jaga kebersihan itu. Karena Nabi tadi menyebutkan apa? Kebersihan itu bagian daripada iman. Ini sebagian, saya dapati sebagian besar teman-teman ini, mereka tidak menjaga kebersihannya. Terutama kebersihan dari pakaiannya. Ya saya husnudzon, mungkin ya mereka belum memiliki pakaian yang mungkin yang banyak mungkin ya dan layak. Tapi paling tidak dia berusaha untuk benar-benar menjaga kebersihan dirinya. Ya. Dan ini penting. Bukan hanya saya yang ngomong seperti ini. Para masyayikh itu juga mengingatkan kepada kita untuk menjaga kebersihan mereka, untuk kebersihan kita jemaah. Kita dulu waktu ngampus itu, pengalaman mahasiswa, teman-teman mahasiswa dulu sama dosen-dosen di stay itu, terutama Ustaz Mubarak, tidak senang kalau mahasiswanya itu kotor ya. Kalau kotor itu disuruh balik, pergi mandi sana, ganti pakaiannya. Kalau ada kancing baju yang lepas itu disuruh pakai, kalau dia copot disuruh jahit. Saking segitunya perhatian terhadap yang namanya penampilan itu jemaah. Karena ini menunjukkan ciri khas dari agama kita. Nabi SAW adalah orang yang terkenal dengan kebersihan beliau. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang namanya keindahan. Maka Nabi berusaha untuk bagaimana beliau itu selalu tampil indah, selalu tampil bersih, selalu tampil baik. Karena beliau mengetahui itu merupakan bagian daripada keimanan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ibu-ibu juga pun demikian, harus benar-benar memperhatikan penampilannya. Ya, menjaga penampilan ibu-ibu kan tidak harus menggunakan parfum ya. Ya. Pakai minyak nyong-nyong nggak apa-apa. Minyak nyong-nyong itu yang mana sih, lupa saya. Yang mana minyak nyong-nyong itu ibu-ibu? Yang cap kaki 3 itu ya?
cap kapak. Nah, itu pokoknya. Baik. Yang ke-15, adab yang ke-15 dari adab berpakaian adalah satrul aurah, menutup aurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerintahkan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan kepada seluruh wanita kaum muslimah. Dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-59, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukminah untuk mereka menjulurkan pakaian-pakaian mereka dari ujung rambut sampai ujung kepala, dan hanya boleh menampakkan apa yang diperbolehkan untuk tampak bagi wanita tersebut. Karena di antara perkara yang boleh tampak dari seorang wanita itu adalah wajah dan apa? Telapak tangan atau punggung tangan? Apa? Punggung atau telapak? Telapak atau punggung? Terjadi khilaf. Ayo dibaca lagi tuh Sahih fikih, fikih wanitanya itu karangan Abul Malik, fikih wanita. Coba dilihat, dibaca nanti ya, di murojaah. Harus murojaah ibu-ibu biar ilmunya itu tidak kabur. Karena para ulama mengatakan innamal ilmu bil murojaah. Ilmu itu kalau supaya netap di dalam diri itu harus dengan murojaah. Apa sih murojaah itu? Mengulang-ulang kembali untuk membaca. Itu namanya murojaah. Taib. Jadi menutup aurat, pakaian yang menutup aurat. Kalau wanita jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki, jilbab ya, bukan kerudung. Tapi kalau laki-laki, karena auratnya itu dari pusar sampai lutut, namun tetap diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang layak ketika dia berpakaian. Jangan sembarangan, karena ada sebagian orang apalagi di kampung itu kadang-kadang itu keluar cuma pakai celana doang, celana bola itu, wala pakai baju ya. Itu tujuannya apa coba? Apa ingin menampakkan dirinya, saya ini body pack gitu? Jadi ditutup. Terutama juga anak-anak kita perintahkan untuk menutup auratnya, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Apalagi anak-anak kita wanita yang sudah balik, ini perlu untuk diperhatikan. Bila perlu sejak dini anak-anak itu sudah dikenalkan kepada mereka mana busana atau pakaian wanita muslimah yang syar'i, supaya mereka itu terbiasa untuk menggunakannya kelak nanti kalau sudah mereka dewasa. Ya. Kalau laki-lakinya sejak dini diajarkan menggunakan pakaian di atas mata kaki, supaya nanti kalau sudah dewasa mereka tidak kagok. Ya.
Jangan Ustadz nanti aja kalau mereka sudah paham. Enggak, dari sekarang. Karena itu merupakan bentuk pembelajaran orang tua kepada anaknya. Itu penanaman nilai-nilai Islam itu dilakukan sejak dini, bukan ketika mereka sudah balik, tapi sejak kecil. Di saat mereka itu masih memiliki hati dan pikiran yang jernih untuk kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik. Itu yang ke-15. Semoga bisa habis hari ini ya. Yang ke-16, menjauhkan diri dari pakaian yang mengundang fitnah. Menjauhkan diri dari menggunakan pakaian yang mengundang fitnah, seperti pakaiannya para wanita yang ketat. Itu fitnah. Ya, itu sering kita sampaikan kan. Atasnya pakai jilbab, tiba-tiba ke bawah kok pakai legging ketat. Itu tidak boleh, karena itu dapat mengundang fitnah. Jadi sebenarnya terjadinya pelecehan seksual terhadap wanita muslimah itu bukan hanya karena disebabkan laki-laki, tapi juga karena faktornya itu dari pihak perempuan. Dia menampilkan lekuk tubuhnya. Dia menampakkan bagaimana memang dia tidak membuka auratnya, tapi dengan dia menggunakan pakaian yang ketat seperti itu menjadikan orang itu berekspektasi ketika melihat dia. Dan ibu-ibu harus tahu, dan insya Allah ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana laki-laki itu ketika melihat para wanita. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, innal mar'ata idza kharaja min baitiha istashrafaha syayatin. Sesungguhnya para wanita ketika mereka keluar dari rumahnya, maka setan-setan itu akan menghiasi wanita tersebut, menjadikan indah dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu kalau mereka adalah yang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Makanya kenapa para wanita kalau keluar rumah disuruh menjaga, memperhatikan bagaimana penampilannya. Kalau dia berjalan menundukkan pandangannya. Memang sebenarnya hukum asal itu laki-laki yang harus menundukkan pandangan kepada wanita, bukan wanita yang menundukkan pandangan kepada laki-laki. Itu hukum asalnya. Laki-lakilah yang harus menundukkan pandangannya terhadap wanita. Akan tetapi dikhawatirkan kalau wanita itu mengangkat pandangannya kepada laki-laki akan menyebabkan fitnah bagi laki-laki tersebut. Makanya juga dianjurkan untuk menundukkan pandangan ketika berjalan di hadapan para lelaki. Bukan layaknya berjalan seperti model, lenggak kiri, lenggak kanan. Dan memang sengaja lewat di depan mereka supaya para lelaki itu perhatian kepada dia. Ya, kalau bahasa kita mungkin caper ya. Caper itu bukan cari perhatian, cari perkara itu. Ya. Itu golek perkara namanya itu. Akhirnya apa? Terjadi zaik di dalam hati seorang lelaki, menjadikan lelaki itu terfitnah. Kalau wanita laki-laki sudah terfitnah, apalagi kalau mereka itu orang yang belum menikah dan mereka tidak tahu harus kemana, itulah yang menyebabkan mereka itu bisa bersikap melampaui batas karena tidak bisa membendung syahwat mereka. Nah ini dia. Ya ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Karena ini bukan perkara yang sepele. Ini adalah perkara yang besar. Makanya jauhkan diri kita dari menggunakan pakaian yang pakaian itu dapat mengundang fitnah. Taib. Yang ke-17, doa ulubsil jadidi min thiyab,
membaca doa ketika memakai pakaian yang baru. Apa doa memakai pakaian yang baru, ibu-ibu? Mana ibu-ibunya nih? Ibu-ibu sering beli pakaian nggak? Biasanya ibu-ibu tuh kalau beli pakaian itu sebulan itu mungkin bisa, 1 minggu tuh ya 2 kali biasanya. Apalagi dengan semaraknya orang-orang berhijrah itu ya. Banyak sekarang itu apa istilahnya itu? Produsen busana muslimah. Mereka berlomba-lomba untuk membuat sedemikian rupa busana muslimah. Setiap bulan itu mungkin 2 kali dia mengeluarkan produk terbarunya. Jadi marketingnya itu limited edition supaya kita itu yang beli itu tetap membelinya karena tidak ada lagi keluar model yang seperti itu. Nah kan kita sering beli pakaian baru tuh. Apa doanya? Apa doanya? Nggak dengar saya. Apa Bu? Siapa yang jawab? Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Apa Bu? Apa? Belum hafal. Nggak apa-apa, jujur itu. Ya nggak apa-apa, dibaca aja. Nah, itu doanya tuh. Dihafal ibu-ibu ya. Nabi SAW bersabda, Allahumma lakal hamdu ya Allah, untukmu segala pujian. Anta kasautani, engkaulah yang memberikan pakaian kepadaku. As'aluka min khairihi, aku berharap kebaikan dari pakaian ini. Apa maksudnya berharap kebaikan? Jadi dengan kita memakai pakaian ini, kita itu lebih terlihat bersih, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan dalam rangka untuk kita itu berbangga-bangga dengan pakaian tersebut, bukan. Tapi benar-benar ingin mempraktekkan sunnah, ingin kita menjadi pribadi yang kelihatan indah, mengamalkan sabda Nabi. Allah mencintai keindahan, dan diantara bentuk realisasi Allah mencintai keindahan itu adalah dengan kita berpenampilan yang indah, tidak hanya di hadapan manusia yang lain, tapi lebih utama di hadapan suami. Ya. Wa khairi ma suni'ala, dan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah dibuat. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Maksudnya keburukan pakaian ini jangan sampai dengan pakaian yang sudah kita beli ini kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh. Oh, iki pakaianku harganya 5 juta. Kadang-kadang orang kalau sudah cerita berapa pakaiannya 5 juta, kemudian dia cerita, itu ada kesombongan tersendiri dalam dirinya. Betul tidak? Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Akhirnya ketika melihat orang yang pakaiannya lebih murah daripada dia, dia melihat dan memandang orang tersebut lebih rendah daripadanya. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Saya katakan ibu-ibu ya, tidak ada yang larang ibu-ibu beli pakaian mahal, monggo. Tidak ada yang larang. Ustadz-ustadz kita itu mahal-mahal pakaiannya, kalau ibu-ibu tahu. Ya.
Jubah-jubahnya para ustadz itu mahal itu. Ustadz dari mana tahu? Ya pingin beli tapi tidak punya uang bu saya. Iya, mahal itu. Pakaian-pakaiannya ustadz-ustadz kita itu. Ya. Apalagi kalau ibu lihat pakaiannya Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda, itu mahal pakaiannya beliau itu. Kan kadang-kadang kalau beliau itu pakai, kalau kajian pakai apa? Pakai jubah, itu jubahnya mahal itu. Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Nah, coba lihat Ustadz Khalid itu kalau beliau berpakaian indah kelihatannya, gagah gitu kan? Enak gitu loh. Tapi tidak menjadikan beliau itu harus kelihatan sombong. Jadi tidak. Dalam rangka tahaddus bin nikmah, kita itu benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka saya katakan, ya mboten nopo-nopo panjenengan itu ibu-ibu membeli pakaian yang mahal, sing larang itu mboten nopo-nopo. Cuma jangan sampai pakaian yang mahal itu menjadikan kita alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-tafakhur, sombong, berbangga dengan apa yang dia miliki tersebut. Jangan. Karena selalu ingat dalam diri kita, ibu-ibu, tanamkan dalam diri kita, barometer orang itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dari pakaiannya, bukan dari kendaraannya, bukan dari jabatannya, bukan dari jubahnya. Tapi barometer kebaikan seseorang di hadapan Allah taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amal ibadah kalian. Itu barometer kebaikan di hadapan Allah, bukan pakaian. Opo meneh kalau pakaiannya bagus, amal ibadah dan hatinya bagus. Ini lebih bagus. Ini lebih perfect namanya. Ya. Paham ya? Taib. Jadi itu doanya. Ibu baca doanya ketika menggunakan pakaian yang baru. Taib. Kemudian yang keberapa? 18. Ad-du'a liman labisa thawban jadid. Mendoakan orang yang menggunakan pakaian baru. Nah, kalau tadi kan kita yang berdoa sendiri, kalau sekarang mendoakan orang. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani, Ibnu Sinni dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW yad'u liman labisa thawban jadid. Beliau mendoakan orang-orang yang menggunakan pakaian yang baru. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala liman labisa thawban jadid, di mana beliau ketika melihat orang memakai pakaian baru, beliau mengatakan apa? Ilbas jadidan, pakailah yang baru tersebut. Wa ishamidan, dan hiduplah dengan penuh pujian. Maksudnya dengan penuh pujian itu adalah jadilah kalian orang baik. Ya. Jadilah orang baik. Wamit syahidan, dan meninggallah dalam kondisi syahid. Wa yarzuqukallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah merizkikan kepadamu qurrata ain,
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ilbas jadidan wa ishhamidan wa mit syahidan wa yarzuqallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Ini doanya. Kalau ibu ndak hafal ndak apa-apa, doa pakai bahasa Indonesia. Yang penting bisa didoakan kebaikan kepada yang menggunakan pakaian tersebut. Taib. Itu berdoa untuk orang yang menggunakan pakaian baru. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-19, yaitu berdoa ketika menggunakan pakaian secara umum. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pakaian baru atau pakaian lama, tapi secara umum ketika kita menggunakan pakaian. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5823. 5823 dari Ummu Khalid bintu Khalid, dari sahabiat Ummu Khalid bintu Khalid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa man labisa thawban faqala, barang siapa yang menggunakan pakaian hendaklah dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafalkan doa ini kan? Hafal ibu-ibu? Saya ulangi. Setelah itu hafal ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doanya. Insya Allah ada kok di buku doa-doa, kumpulan doa itu ada. Jadi ini buku ketika doa ketika kita menggunakan pakaian. Jadi baca doa ini baru dipakai pakaiannya. Jangan pakai dulu baru berdoa. Doa dulu baru pakai. Tapi pendapat yang kuat ibu-ibu, afwan ya, mohon maaf, pendapat yang kuat, saya ini baru ingat ya. Mohon maaf, saya baru ingat. Pendapat yang kuat itu adalah berdoa setelah menggunakan pakaian, itu yang kuat pendapatnya. Itu yang paling kuat. Jadi setelah dipakai, nih kita pakai kan. Kalau dia pakaian yang sifatnya kancingan sampai kancing terakhirnya sudah dipakaikan, baru kita berdoa alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doanya dibaca setelah dipakai. Ini pendapat yang paling kuat. Dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama. Ya. Nah, apa sih manfaat atau keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ketika dia menggunakan pakaian lalu dia berdoa kepada Allah? Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi hanya dengan kita mengamalkan doa menggunakan pakaian, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya benar kata para ulama itu, indahnya hidup di atas sunnah. Indah hidup di atas sunnah itu. Karena setiap sunnah yang kita amalkan selalu membawa kita untuk mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah itu. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak diberikan nikmat sunnah. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak diberikan kesempatan untuk mencicipi nikmat sunnah Nabi itu. Rugi. Maka kita harus bersyukur karena Allah memberikan kesempatan itu kepada kita, dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak menjaga kesempatan ini, ibu-ibu sekalian, maka Allah akan mencabut nikmat ini dan Allah akan memberikannya kepada orang lain.
Sementara Nabi pernah mengatakan apa? Wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kembali kepadanya. Maka apa tugas kita sekarang? Dijaga hidayah sunnah ini jangan sampai lepas. Siram dia setiap hari. Layaknya kita menyirami tanaman supaya tidak mati. Karena hidayah itu perlu untuk disiram. Dan cara yang terbaik untuk menyiram hidayah ini adalah dengan kita semangat di dalam kita menuntut ilmu. Yang ke-20. Adab yang ke-20 kita habiskan hari ini, yaitu jawazut takhattum fil yumna wal awil yusra. Bolehnya seseorang itu menggunakan cincin baik di kanan atau di kiri. Boleh menggunakannya di kanan atau di kiri. Dan dalil-dalilnya itu sahih semua, Bu ya. Kalau dalil yang menyebutkan Nabi menggunakan cincin di sebelah kanan itu riwayat Muslim, Ibu tulis. Riwayat Muslim nomor hadis 2095. 2095 dari sahabat Anas bin Malik. Adapun riwayat yang Nabi menggunakan cincin di sebelah kiri itu riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari itu nomor hadis 5866. 5866 dan 5877. Itu riwayat Bukhari. Adapun riwayat Muslim yaitu nomor hadis 2091. 2091 dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Kalau tadi Anas bin Malik, kalau ini riwayat siapa? Abdullah ibnu Umar. Nah itu dalilnya. Jadi boleh pakai kanan, boleh pakai kiri. Ustaz dua-duanya nggak ada masalah. Tapi ojo kayak orang Bugis ya. Ibu pernah lihat orang Bugis? Pakai emas itu sak kiri kanannya sak semuanya. Jadi emasnya itu yang sebesar rantai kapal itu. Ya enggak gitu juga kali. Kenapa saya bilangnya orang Bugis? Mungkin nanti ada yang tersinggung. Ya saya sendiri kan keturunan Bugis masalahnya. Saya sendiri kan darahnya darah Bugis, Bu. Dan saya tahu perilakunya. Ya meskipun tidak mengetahui secara detail, tapi paling tidak kan ada gambaran secara umum. Karena di tengah-tengah kehidupan saya juga banyak yang seperti itu. Taib. Berikutnya yang ke-21, jawazut takhattum bil fiddah. Diperbolehkan menggunakan cincin dari perak bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu hanya perak. Itu bagi laki-laki. Yang terakhir, yang keberapa? 22. Menggunakan cincin pada jari manis. Pada jari apa, Bu? Jari manis.
Ya kayak saya nih. Tapi ini bukan cincin kawin ini. Cincin buat. Boleh di jari manis kanan atau kiri. Intinya di jari manis itu yang paling afdol. Dalilnya ibu lihat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor hadis 5874. 5874. Adapun Sahih Muslim 2095. Berapa, Bu? 2095 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, itu adab-adab yang berkaitan dengan berpakaian dan berhias. Maka dengan demikian selesailah kita dari adab yang berkaitan dengan berpakaian dan berhias. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas adabul liqa wal musafaha. Adab ketika bertemu dan bersalaman. Adab ketika berjumpa aja yang paling bagus. Adab ketika berjumpa. Ya. Apa saja adab-adabnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Taib, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang saja. Ada yang mau bertanya? Dipakai mic-nya itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Taib. Nah, PR-nya ibu-ibu di rumah menghafal doa menggunakan pakaian baru. Ya. Rasulullah menggunakan cincin. Rasulullah itu ketika menggunakan cincin beliau dilepas ketika masuk kamar mandi. Kenapa? Karena ada namanya Allah di situ. Jadi dilepas. Jadi tidak menggunakannya, dilepas. Kalau kita yang tidak ada nama Allah di sini, paling ada namanya antara diriku dengan dirimu. Kenapa? Iya, silakan, Bu. Ya. Ya. Maksudnya ibu bertanya apakah itu bagian dari fikih gitu maksudnya? Ya. Taib. Ya. Paham, saya paham anunya, poinnya. Kalau berkaitan dengan menggunakan jilbabnya sendiri, itu hukumnya itu bukan kaitannya dengan fikih, tetapi itu kaitannya dengan, kalau itu sudah hukumnya berkaitan dengan hukum penetapan dari syariat. Yang masuk ke dalam ranah fikih itulah apakah seorang menggunakan jilbab itu harus ketutup dagunya atau boleh di bawah sininya loh, ya kan? Itu yang masuk dalam ranah fikih. Apakah
karena perselisihan para ulama itu apakah dagu bagian dari muka atau bukan, itu aja kan? Betul tidak? Jadi kata para ulama, dan ini pendapat yang saya pilih, dagu itu sebagaimana ketika kita wudhu itu bagian daripada muka, betul tidak? Ibu kalau membasuh muka ikut membasuh dagu enggak? Jadi kalaupun kita menggunakan jilbab kemudian dagunya terlihat, maka itu tidak ada masalah karena dagu itu bagian daripada muka, dan muka itu adalah bagian yang boleh untuk diperlihatkan oleh seorang wanita. Bisa dipahami ya? Ya. Ini yang jadi pembahasan fikihnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum menggunakan jilbabnya, itu masuk ke dalam ranah para ulama membawakan boleh masuk ke dalam ranah akidahnya nanti, yaitu menghukumi satu perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi yang menjadi ranah fikihnya itu adalah apakah muka dagu ini, kan ada orang pakai jilbab tuh begini, ada yang di sininya, itu yang menjadi ranah fikihnya. Ya, maka saya memilih pendapat para ulama yang mengatakan dagu itu bagian daripada muka, karena ketika seorang berwudu maka dagu itu bagian daripada muka yang harus dibasuhi ketika berwudu, maka tidak ada masalah untuk diperlihatkan dagunya. Tapi kalau seorang ingin berhati-hati, maka tidak ada masalah untuk dia menggunakan jilbab itu di bagian dagunya. Tapi kalau di bawah dagu tidak ada masalah gitu loh. Yang penting jilbabnya itu jangan sampai kelihatan apanya? Ininya loh, apa ini? Leher. Tidak sampai kelihatan leher. Ya. Tidak sampai kelihatan leher, dan jilbabnya itu batasnya sampai telinganya sini, karena kalau kelihatan telinga itu bukan muka lagi. Itu sudah beda. Jadi sampai telinga. Jadi kalau kita mau gambarkan itu boleh kelihatan tuh dari sini begini ya, pokoknya bagian wudhu itu loh. Bagian ibu berwudu itu yang boleh untuk diperlihatkan. Bisa dipahami ya? Gimana Bu Ana? Taib. Cukup ya? Karena tadi janji saya kan cuma satu. Ya. Dua sebenarnya, sama ini satu tadi. Ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian, wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajib. Buat kita nggak ngantuk gitu. Nah, Ustaz Askar ada pengajian? Insya Allah Hari Rabu. Insya Allah katanya. Sekarang sip terus. Ketua sekarang beliau.